wali di atas wali Allah itu adalah ibu yang ada di rumah. Seorang ibu, bapak ibu, doanya menembus langit ketujuh. Jadi seorang ibu yang ada di rumah itu adalah rajanya para wali. Seorang ibu adalah bosnya para wali Allah. Keramatnya luar biasa. Doa seorang ibu itu menembus langit ketujuh. Bapak Ibu sidang majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada subuh yang mulia ini kita masih bisa menjalankan rutinitas kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua hajat kita, cita-cita kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan ke ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau mulai dari dunia, terutama yang kita harapkan di hari kemudian nanti, di hari yang tidak berguna harta, pangkat dan jabatan kecuali hati yang sejahtera menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alternatif kita untuk mencari hati yang sejahtera itu adalah berusaha menjaga diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka inilah dalam aplikasinya disebut dengan takwa. Jalankan perintah, tinggalkan larangan, maka kita akan hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kembali kita sejenak menggunakan waktu hadir dalam majelis ilmu yang mana pada penyampaian yang sebelumnya sudah kita sampaikan keutamaan-keutamaan orang-orang yang datang dan duduk di majelis ilmu. Salah satunya adalah dikatakan oleh para ulama, Bapak Ibu, orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan salahnya akan lebih banyak daripada maslahatnya. Jadi kalau beramal tanpa ilmu pengetahuan, kesalahannya akan lebih banyak daripada bagusnya. Sehingga anjuran menuntut ilmu itu sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman Bapak Ibu bagi orang-orang yang masa mudanya, disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, dituliskan dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Manusia yang paling merugi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian nanti adalah orang-orang yang diberikan umur ketika masih muda tapi tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu. Jadi dia diberikan umur panjang tetapi masa mudanya tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu. Ini nanti akan merugi di masa tuanya karena kurangnya ilmu pengetahuan ini. Jadi selagi kita masih ada diberikan umur yang panjang, maka kita bergunakanlah detik-detik itu untuk menuntut ilmu, yang dimana di dalamnya banyak kemuliaan-kemuliaan. Di dalam menuntut ilmu itu banyak faidah-faidah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kemarin kita sudah sampaikan seputar amalan-amalan Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, pada kali ini berketepatan tanggal 26 Rajab ya. Kita akan singgung sedikit seputar peristiwa yang ajaib dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ya. Tapi bagusnya Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dikaji secara mendalam. Ada buku karangan Ahmad Ad-Dardir namanya, Ahmad Ad-Dardir fi Qissatil Mi'raj Isra wal Mi'raj. Beliau menjelaskan detail secara terperinci bagaimana sebenarnya kisah Isra dan Mi'raj ini terjadi.
mulai dari Nabi berbaring di rumahnya sampai pulang lagi dari Isra dan Mi'raj itu diceritakan Ahmad Ad-Dardir dalam bukunya Dardir fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Di situ dijelaskan semua terperinci bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj, sampai hal yang kecil pun disebutkan oleh beliau. Bagusnya nanti kalau ada waktu Bapak Ibu habis sholat kita baca buku ini agar dijelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kisah Isra Mi'rajnya Nabi yang tidak disampaikan secara umum kepada halayak masyarakat. Maunya ini disampaikan secara terperinci. Salah satu yang menyentuh kita secara pribadi saya ketika membaca buku ini Bapak Ibu, ternyata ketika peristiwa Isra Mi'raj ini hendak berlangsung, ketika Nabi hendak berangkat menggunakan kendaraan yang disebut dengan buraq itu, ya, buraq itu Bapak Ibu jangkauan kecepatannya sekali melangkah sejauh mata memandang. Buraq ini ternyata adalah buraq yang hidup di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semenjak Nabi Ibrahim ini, buraq kendaraan Nabi Isra dan Mi'raj itu sudah ada. Jadi saking rindunya hewan buraq ini kepada Rasulullah SAW, pekerjaannya adalah menangis terus, menangis sampai badannya kurus karena merindukan Nabi SAW. Ketika Nabi ingin berangkat Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu, kendaraannya berupa hewan, maka disuruhlah Nabi untuk memilih oleh Jibril, ya Muhammad, pilihlah kendaraan terbagus yang engkau inginkan. Kata Jibril kepada Nabi, maka Nabi memilih buraq yang menangis dari tadi itu, sudah kering mata, sudah kurus Bapak Ibu, karena merindukan Nabi SAW. Ternyata semenjak Nabi Ibrahim dia sudah merindukan kedatangan Nabi SAW. Nah, ini juga yang pernah terjadi kepada seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Imam Ahmad Al-Busairi, pengarang salawat burdah namanya. Jadi Imam Ahmad Al-Busairi ini ketika dia lahir Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah meninggal. Tetapi kerinduannya kepada Nabi SAW mengalahkan akal sehatnya Bapak Ibu, sehingga yang terjadi adalah menangis sepanjang waktu, buta, akalnya kurang sehat karena merindukan Nabi SAW. Maka yang dia lakukan adalah disenandungkanlah lagu-lagu, syair-syair yang ditujukan kepada Nabi SAW. Saking rindunya beliau kepada Nabi SAW, tidak sadar rupanya syair-syairnya sudah terbentuk dalam sebuah karya yang tebalnya lumayan Bapak Ibu. Ada mungkin setebal ini bukunya. Di situ isinya semua adalah senandung rindunya kepada Nabi SAW. Dan faedahnya, barang siapa yang memiliki tulisan ini ada di rumahnya akan dijaga dari pencuri dan kebakaran. Bapak Ibu kalau mau bukunya kita berikan nanti. Siapa yang menyimpan buku ini, kata beliau, dipelihara rumahnya dari kebakaran dan pencurian. Ya, salah satu syair beliau yang terkenal yang ditujukan kepada kerinduannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu adalah Ahmad Al-Busairi yang menceritakan kerinduan hatinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang terjadi kepada para ulama-ulama yang merindukan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya istimewanya Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu? Kalau kita baca Al-Quran, Isra dan Mi'raj ini dimulai Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan, dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanallazi, Allah memulai perjalanan Isra dan Mi'raj ini dengan ucapan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Pelajarannya bagi kita Bapak Ibu, apapun yang mustahil bagi kita tidak akan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterangkan Subhana. Serumit apapun kehidupan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebelum berangkat Isra dan Mi'raj itu dilanda oleh berbagai macam kesedihan. Istri tercinta meninggal, paman yang membela dalam dakwahnya meninggal dunia, para sahabat pejuang pada saat itu banyak yang gugur, para teman-teman terbaik Nabi SAW banyak yang dipanggil. Kesedihan itu bercampur aduk dalam diri Nabi SAW. Maka Allah menyiapkan sesuatu yang sangat indah, Isra dan Mi'raj. Jadi kita Bapak Ibu kalau ditimpa musibah, berarti itu hanya sebatas latihan untuk kita. Artinya setelah berlalunya ujian ini akan ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan untuk kita. Jadi kalau kita ditimpa musibah Bapak Ibu, ambil positifnya saja. Insya Allah nanti setelah berlalunya ini akan ada sesuatu yang indah yang akan Allah siapkan kepada kita. Jadi berangkatlah Nabi Isra dan Mi'raj, segala kemustahilan itu dihilangkan. Asra lailan, lailan menggunakan kalimat lailan Bapak Ibu dalam bahasa Arab itu berarti malam yang dipergunakan Nabi Isra dan Mi'raj itu hanya sedikit saja Bapak Ibu. Sedikit saja. Artinya sebelum subuh Nabi sudah pulang lagi ke kota Makkah. Artinya dalam sepanjang malam itu Nabi melakukan perjalanan hanya sebentar saja. Jadi kalau secara logika Bapak Ibu ini tidak akan masuk akal. Sehingga pada saat itu orang-orang yang imannya masih lemah banyak yang murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kita logikakan saja Bapak Ibu. Logikanya seperti ini. Dalam dunia kita, perjalanan dari Pekanbaru misalnya ke Medan itu bisa ditempuh naik pesawat sekitar 1 atau sampai 2 jam sudah sampai. Tetapi kalau dalam dunia semut, kalau semut berangkat dari Pekanbaru konvoi ke Medan, berapa waktu yang dibutuhkan biar sampai? Seperti itulah logika Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Secara akal pikiran ini tidak bisa diterima. Nabi berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Sidratil Muntaha, pulang lagi sudah sebelum subuh sudah ada di Mekah. Begitu cepat perjalanan ini terjadi. Ya kan? Kalau secara akal pikir ini tidak akan masuk akal. Tetapi yang menerima ini semua adalah iman dan takwa. Sehingga pada saat itu orang-orang banyak yang murtad, tidak percaya, ya kan? Ya, dalam dunia kita bisa ini terjadi dari berangkat dari Pekanbaru 1 jam sudah di Medan misalnya naik pesawat. Tapi dalam dunia semut jalan kaki ini tidak akan sampai. Seperti itulah logikanya kita jadikan agar peristiwa ini bisa diterima. Jadi orang-orang yang pikirannya rusak tidak akan pernah percaya Isra dan Mi'raj ini hanya sebagai cerita bohong saja. Ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ternyata perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu dibawa oleh Jibril ke tempat-tempat Nabi sebelum beliau. Semua tempat-tempat Nabi sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa malam itu juga oleh malaikat Jibril. Ke tempatnya kaum Samud dibawa, ke tempatnya Nabi Musa, ke tempatnya Nabi Yusuf, semuanya dibawa oleh Jibril untuk menghibur kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat nabi-nabi yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang tidak dijelajahi oleh Rasulullah bersama Jibril. Semuanya ditelusuri, dijumpai, diambilkan iktibarnya. Inilah cara Nabi Jibril menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pada saat itu ditimpa oleh musibah yang sangat luar biasa. Maka kalau dalam kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling atau peristiwa yang paling menakjubkan itu adalah Isra dan Mi'rajnya. Karena pada saat itu Nabi bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kita, malam yang paling mulia itu adalah malam lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Maulid. Karena umat terbaik di sepanjang alam itu akan dilahirkan pada malam itu. Kalau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa atau malam yang paling bersejarah itu adalah Isra dan Mi'rajnya. Keajaiban-keajaiban itu muncul pada malam kejadian Isra dan Mi'raj itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak keajaiban-keajaiban yang kalau kita baca sejarahnya kita akan terpukul oleh kejadian-kejadian yang disampaikan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merasa malu
Karena di situ banyak sindiran-sindiran yang semuanya tertuju kepada kita. Ini nanti di hari kiamat ada manusia yang lidahnya dipotong, ya kan? Yang kepalanya berubah jadi binatang, yang perutnya membesar. Ini siapa? Ini adalah umatmu. Misalnya umatmu nanti yang kerjanya ngambil anak yatim, perutnya besar, ini kan. Ini kalau yang suka menggibah, lidahnya dipotong. Itu menyindir kita semua, Bapak Ibu. Nah, jadi keajaiban Isra dan Mi'raj ini bagi orang yang tidak beriman tidak akan pernah diterima. Pada saat itu yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu salah satunya adalah sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiq, karena selalu berkata jujur dan membenarkan peristiwa-peristiwa Nabi SAW. Nah, kemuliaan Isra dan Mi'raj itu ataupun yang kita sebut dengan bulan Rajab itu, maka kita tidak boleh berbuat kezaliman di dalamnya, Bapak Ibu. Berkelahi tidak boleh, ya kan? Memutuskan silaturahmi pada bulan itu tidak boleh, berbuat yang tidak sewajarnya tidak boleh. Yang harus kita lakukan pada bulan itu adalah kebaikan demi kebaikan, hal-hal yang bermanfaat sekecil apapun. Nah, setelah itu Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW pulang kembali ke Makkah, baru turunlah perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu yang ada sampai sekarang. Diceritakan di situ, Bapak Ibu, awalnya salat itu harusnya 50 kali dalam sehari semalam. Tetapi terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan Nabi SAW, sehingga keringanan bagi kita. Umatmu tidak akan sanggup, Muhammad. Umat saya saja yang besar-besar, kuat tenaganya, malas beribadah, kata Nabi Musa. Jadi terjadilah dialog sehingga solat itu 5 kali sehari semalam, tetapi tidak mengurangi pahala sama dengan 50 kali solat sehari semalam. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga yang menjadikan dasar bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika Nabi yang masih hidup bertemu dengan Nabi Musa yang sudah meninggal dunia. Artinya pahala bacaan orang yang masih hidup disampaikan kepada yang meninggal dunia itu sampai. Ya, karena saat itu Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat, Rasulullah masih hidup. Terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan Nabi SAW. Dan terjadi juga dialog antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Semua nabi-nabi itu terjadi dialog. Semuanya menyampaikan pesan masing-masing. Pesan penting dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, ya Muhammad, sampaikan salamku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada umatmu, kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, mengirim salam bagi kita lewat Nabi SAW. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umat Nabi Muhammad. Satu pesan yang beliau sampaikan, perbanyaklah tanaman-tanaman di surga, kata Nabi Ibrahim. Maka Nabi SAW heran, apa tanaman-tanaman di surga itu, kata Nabi kepada Ibrahim. Tanaman-tanaman di surga itu yang akan kalian petik nanti adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah tanaman surga itu, sampaikan kepada umat Muhammad, perbanyak mengucapkan ini di sepanjang kehidupannya, kata Nabi Ibrahim. Karena nanti siapa yang banyak mengucapkan ini dalam hidupnya, akan disediakan tanam-tanaman, buah-buahan, keindahan-keindahan di surga bagi siapa saja yang mengamalkan ini. Ini pesan Nabi Ibrahim bagi kita, Bapak Ibu. Jangan lupa nih, ini pesan Nabi nih. Kalau kita lupakan, jahat kita. Pesan Nabi Ibrahim, perbanyaklah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah nanti yang terjadi dalam peristiwa Haji Idul Adha, penyembelihan Ismail, ya, pengorbanan Ibrahim kepada putranya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan ada 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ringan di dalam ucapan tetapi berat dalam timbangan.
Nah, seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu pahalanya lebih besar daripada bumi dan seisinya. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan-bacaan ini. Nah, kemudian itulah pesan para nabi kepada Rasulullah SAW, sehingga terhimpunlah kewajiban kita salat 5 waktu sehari semalam, di mana hikmahnya selanjutnya bagi kita Bapak Ibu, kalau ada ditimpa musibah maka yang harus kita lakukan adalah salat terlebih dahulu. Inilah yang dilakukan Nabi. Nabi ditimpa musibah nih, banyak kesedihan-kesedihan dalam hidupnya, maka dibawalah Nabi untuk menyebut salat. Artinya pelajarannya, semua masalah yang kita hadapi, poin pertama yang harus kita lakukan adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan doa itu melalui jalur langit. Ya Allah, aku punya masalah seperti ini. Ya Rabbi, inilah masalahku. Ini kendala yang aku hadapi. Dan saya yakin atas kebesaran kekuasaan-Mu, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Insya Allah akan diberikan jalan keluar. Jangan curhat di WA Bapak. Jangan curhat di grup WA, grup Facebook, kan? Nanti kalau curhat di grup Facebook, grup WA, rasakan. Baru tahu kan? Di komen seperti itu nanti yang tidak boleh. Curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ceritakan masalah-masalah itu kepada Allah, insyaallah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi kita. Saya yakin 100% kita semua yang hadir di sini semuanya tidak ada yang baik-baik saja. Semuanya ditimpa masalah masing-masing. Ini ada masalah, ini ada masalah, ini ada masalah, ini ada masalah. Semuanya kita punya masalah Bapak Ibu. Tidak ada yang sedang baik-baik saja. Semuanya pusing, semuanya mikirin masalah. Maka solusinya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan masalah-masalah. Jangan pernah mengatakan kita punya masalah yang besar, tetapi sampaikanlah dalam hati Allah Maha Kuasa punya solusi yang besar untuk kita semua. Nah, salah satu pesan terbaik lagi yang harus kita ambil dalam pelajaran hidup kita Bapak Ibu, ini seputar haji. Amalan yang terbaik adalah, kata Nabi SAW, namun ini hadisnya beliau sampaikan yang dhaif, tetapi bisa dijadikan sebagai motivasi beramal ibadah. Khairud du'a yaumi Arafah. Doa yang paling ijabah, yang paling terbaik adalah doa yang disampaikan di hari Arafah. Dan Nabi lanjutkan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang terbaik yang pernah saya ucapkan dan juga nabi-nabi sebelum saya, kata Nabi, adalah la ilaha illallah. Jadi semuanya syariat dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu semuanya adalah mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Misinya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi caranya, syariatnya yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, dalam khazanah Islam itu, Nabi dan Rasul yang pertama itu bukan Nabi Adam ya. Nabi dan Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Nuh baru awalnya munculnya penyimpangan-penyimpangan. Dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh itu misi Rasulnya belum ada. Tetapi setelah Nabi Nuh baru ada penyimpangan. Sehingga orang-orang mengatakan Nuh adalah Rasul pertama. Nabi pertama adalah Nabi Ibrahim. Rasul pertama yang menyampaikan wahyu kepada umatnya adalah Nabi Nuh. Karena di sejak zaman Nabi Nuh itulah cikal bakal penyimpangan itu muncul. Dan yang paling utama yang saya ucapkan, nabi-nabi dan sebelum saya juga, kata Nabi SAW, adalah la ilaha illallah. Semua tujuannya sama, untuk mengesahkan Allah, namun cara berdakwahnya yang berbeda, syariatnya yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu la ilaha illallah. Ini juga digambarkan dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, minta ampunlah atas dosa-dosamu dan semua dosa kaum muslimin dan muslimat. Nah, diceritakan Bapak Ibu, tapi saya lupa siapa ulama yang menceritakan ini. Kata beliau, ketika seorang muslim mengucapkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka pada saat itu dosa kaum muslimin diampunkan sebanyak 10.000 orang.
la ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah, ketika ini muncul dari dalam hati seorang muslim, maka Allah ampunkan dosa-dosa seorang muslim sebanyak 10.000 orang, dan juga akan mendapatkan pahala sebanyak 10.000 orang bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan meminta ampun kepada muslim dan muslimat. Sehingga beliau juga ceritakan ada seorang waliullah yang diremehkan oleh kebanyakan kita, dan kita tidak sadar ternyata itu adalah wali dan raja-rajanya wali Allah. Ada yang tahu itu siapa Bapak Ibu? Yang wali di atas wali Allah itu adalah ibu yang ada di rumah. Seorang ibu Bapak Ibu, doanya menembus langit ke-7. Jadi seorang ibu yang ada di rumah itu adalah rajanya para wali. Seorang ibu adalah bosnya para wali Allah. Keramatnya luar biasa. Doa seorang ibu itu menembus langit ke-7. Seorang anak remaja datang bertemu dengan beliau, menyampaikan, tolong bawa saya kepada rajanya para wali. Maka ulama ini bercerita, waliullah itu ada di rumahmu. Ternyata waliullah itu adalah seorang ibu. Bapak Ibu, pernah nggak kita mendengar, ulama ini pernah sampaikan, ketika seorang anak mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, maka dosa orang tuanya diampunkan selama 50 tahun. Ketika seorang anak meminta ampun kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, dosa ayah ibunya diampunkan kesalahannya selama 50 tahun. Maka inilah wali di atas wali, inilah rajanya wali. Selain la ilaha illallah dan juga Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira adalah utamanya zikir-zikir atau bacaan yang harus kita perbanyak Bapak Ibu. Tidak mesti harus di masjid, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira itu sambil berjalan juga dianjurkan untuk membacanya. Nah, setelah anak remaja ini bertemu dengan guru tadi, maka beliau menangis terseduh-seduh. Rupanya selama ini dia sudah menyepelekan, melewatkan momentum-momentum bertemu dengan wali. Wali itu adalah ibumu yang ada di rumah, kata beliau. Jadi berbahagialah seorang ibu yang diberikan derajat tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya menembus langit, keajaiban-keajaiban doanya akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saran kita Bapak Ibu kepada orang-orang tua, ibunda kami, senakal apapun anak itu jangan pernah berdoa yang tidak baik. Sejahat apapun putra-putri itu jangan pernah berdoa yang tidak baik. Sehebat apapun masanya jangan pernah berdoa yang tidak baik. Doakanlah anak dan putra-putri kita itu menjadi putra yang baik, insyaallah akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya bagi kita salat hal yang sangat penting. Kemudian meminta ampun kepada kaum muslimin, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan juga mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, insyaallah akan Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita selama 50 tahun. Dan mereka adalah rajanya para wali yang doanya menembus langit ke-7, yang curhatannya didengarkan Allah Subhanahu wa taala, yang doa-doanya akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum.